Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, tidak terasa waktu berjalan dan kita sekarang sudah berada di hari-hari terakhir bulan Dzulhijjah. Biiznillah 2-3 hari lagi kita akan masuk bulan Muharram, bulan baru, bulan pertama dalam Islam dalam setiap tahunnya. Insyaallah kita akan memasuki 1445 Hijriah. Mudah-mudahan hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita ini, seluruh amal saleh yang sudah kita lakukan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula ke depan dengan penuh optimis kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu maksiat, dosa dan kesalahan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sebenarnya kalau kita mau merenung hari demi hari yang kita lalui ini, sepintas memang jumlah usia dan umur kita bertambah. Tapi pada hakikatnya kita ini menunggu yang namanya titik akhir kehidupan kita. Jatah kehidupan kita berkurang. Itulah titik yang semua kita akan mengalaminya. Mentok di situ namanya titik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, tentu kata Nabi, mukmin yang baik, mukmin dengan karakter asasinya itu ada 2. Al-mu'minu fatinun kayyisun. Orang mukmin itu harus memiliki 2 sifat yang harus melekat kepadanya. Yang pertama, fatin, harus cerdas, pintar. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, hari-hari kita ke depan ini ilmu kita bertambah, wawasan agama kita juga semakin bertambah, sehingga nilai iman yang kita miliki semakin kokoh untuk sanggup kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua jangan lupa kata Nabi, kayyisun, fatinun wa kayyisun. Apa kayyis itu? Sebagai karakter dasar orang beriman, wal kayyisu man dana nafsahu. Orang kayyis itu, karakter orang beriman itu, itulah orang yang selalu terus-menerus dana nafsahu, hasaba nafsahu, mengevaluasi dirinya.
apakah hari ini hari Ahad, lebih baik ya dibandingkan dengan hari kemarin, hari Sabtu? Apakah suasana iman yang saya miliki hari ini lebih kuat tidak dibandingkan dengan suasana iman hari Sabtu dan Jumat kemarin itu? Terus kita evaluasi jamaah sekalian. Dana nafsah wa amila lima ba'dan maut. Dan kalaulah dia harus beraktivitas, beramal, bermuamalah, bekerja, dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan itu lima ba'dal maut, untuk menghadapi atau sebagai sangu menghadapi kematian. Inilah orang yang kayis, orang yang bijak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai karakter orang beriman. Jemaah sekalian, izinkan saya, karena kita ini akan memasuki tahun baru dalam Islam 1445 Hijriah. Sebenarnya ini saatnya Pak bagi kita untuk bermuhasabah. Saatnya bagi kita semua untuk mengevaluasi diri apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ini. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya bab yang satu ini diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ini menarik, dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia. Hanya orang beriman saja yang mau menerima dan mendengarkan arahan Allah ini. Sekaligus ini pengakuan Allah kepada kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa disuruh bertakwa orang beriman? Karena Allah memahami betul iman kita ini, ma'asyar muslimin, yazidu wa yanqusu. Iman kita ini naik turun masalahnya. Maka diingatkan oleh Allah, perkuat saja dengan ketakwaan. Cuma menariknya ketika Allah bicara takwa di sini, Bapak, Ibu, tidak berbicara hablum minallah lagi. Tapi berbicara untuk kita semua mengevaluasi diri kita. Melihat apa yang sudah kita perbuat selama ini. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing jiwa kita ini, masing-masing kita ini melihat ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita lakukan menghadapi hari esok. Mohon maaf Bapak, kita ini hidup di dunia tidak akan selamanya seperti ini. Ya. Sehat-sehatnya kita, tetap kita akan berjumpa dengan yang namanya ajal ini. Ya. Pinter-pinternya kita, ujung-ujungnya kita mentok juga. Kita juga akan mati pula. Kaya-kayanya kita, Fir'aun itu kurang apa? Namrud itu kurang apa? Dajjal itu kurang apa? Ya. Kemudian penguasa-penguasa yang menjadi catatan sejarah, ujung-ujungnya jamaah sekalian mentok 80, tua-tua dikit 90 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengingatkan kepada kita, wal tanzur nafsun, maka hendaklah melihat setiap kita ini jemaah sekalian, nafsun, jiwa kita ini, nafsu kita, diri kita ini, ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi lighadin. Ini para ulama mengatakan lighad ada dua macam jemaah sekalian. Lighad, al-ghad itu adalah gadan, besok, hari-hari akan kita lalui ini. Ada yang mengatakan lighadin lima ba'dal maut, setelah kematian ini, hari esok ini jemaah sekalian.
Oke lah kita ngambil lihat dan besok, kita kan tahu jemaah sekalian, kita pingin hari-hari kita ke depan harus lebih baik. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang sukses, orang yang berhasil. Kalau hari ini tidak ada perbedaan dengan hari-hari kemarin, sama Pak. Kita tidak punya untung, impas, begitu saja tidak ada perbedaan, rugi manusia itu. Yang repot kalau hari ini lebih jelek Pak, lebih rusak, lebih tidak karuan dibandingkan dengan hari-hari kemarin, itulah manusia-manusia yang celaka kata Nabi. Maka orang yang cerdas, orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dia pasti melihat Pak, mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan menghadapi hari esok ini. Baik esok di dunia ini, besok Senin Pak, Selasa, Rabu, sampai kita menemui ajal kita, atau li ghadin. Ini yang paling banyak ditafsirkan oleh ulama-ulama kita, ghad itu adalah yaumil akhir. Yang dimuqaddimai, mohon maaf, kita akan masuk alam yang keempat ya, namanya alam kubur. Setelah alam yang keempat ada namanya alam yang kelima, namanya alam mahsyar. Setelah alam mahsyar namanya ada alam namanya abadul abad, alam keabadian, yang hanya ada dua pilihan, ke surga atau ke neraka nanti. Jadi ini jemaah sekalian, kalau kita hidup di dunia ini ini kita baru memasuki alam yang ketiga Pak. Alam yang ketiga kita saat ini. Alam rohnya sudah kita lalui, alam rahim juga sudah kita lalui, dan sekarang kita berada di alam dunia. Berapa lama di alam dunia ini? Sering saya sampaikan, kalau mengikuti arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati atau a'maru ummati, rata-rata umur umatku itu ma baina sittina was sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Bapak, kalau ada di antara kita umur kita sudah kepala 7, apalagi kepala 8, berarti Allah masih mencintai kita Pak. Ini bonus karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Berarti Allah masih percaya kepada kita untuk tinggal di dunia ini, untuk memakmurkan, membuka peluang. Allah masih membuka peluang-peluang kebaikan buat kita. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Pemakmur-pemakmur masjid, kepala kita sudah kepala 6, kepala 7, bahkan kepala 8, masih senang Pak beramal saleh seperti ini. Tapi rata-rata kata Nabi 60-70 tahun. Setelah itu mentok, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fi ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Masya Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa ini Pak, kita semua ini dha'iqah, dzauq pasti merasakan yang namanya mati. Ya, antum lihat sajalah, jenengan lihat saja Pak. Para penguasa-penguasa di negeri ini ujung-ujungnya semuanya Pak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara penguasa saja, presiden pertama, kedua, ya ketiga, terus satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keempat juga begitu. Ya, ujung-ujungnya Pak mentok dengan kehidupan kita, masuk pada alam yang keempat namanya alam kubur. Pak, Ibu, coba evaluasi, termasuk ini bagi saya secara pribadi jemaah sekalian, andai kata Allah terus malaikat maut Pak membisikkan ke telinga kita, besok Senin kita akan dipanggil oleh Allah. Aman nggak kira-kira dari adab kubur jemaah sekalian? Aman nggak kita Pak? Tenang kita tidak di alam kubur kita nanti ini? Kalau sampai merasa aman, tenang, berbahagialah. Berarti iman ada dalam darah kita ini, ma'asyal muslimin. Tidak hanya itu, di alam kubur masih ada alam berikutnya, alam mahsyar. Namanya dimuqaddimi dengan kiamat yang sebenarnya, dibangkitkan amal seluruh manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir ini,
Dari alam kuburnya dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Satu persatu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Apapun pekerjaan Pak, amalan baik yang baik ataupun yang buruk, dzarrah, sebiji sawi, Pak, zarah paling kecil Pak, amal apapun pula, yarah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun keburukan yang kita lakukan sekecil apapun pula. Lirikan mata yang nakal, mulut yang suka menggunjing orang yang kita tidak merasa berdosa, pikiran liar yang mengkhayal kemana-mana, yarah, semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ini Pak, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Aman tidak kita Pak di padang mahsyar? Ya Allah, dalam surat Al-Kahfi yang sering sampean baca itu Pak ya. Aduh, waqalal mujrimun, ketika mengatakan Pak, sudah takut berjumpa dengan Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Allah mengatakan, Iqra, kita baca catatan harianmu dari mulai lahir sampai engkau mati. Ya, semua Pak, duduknya sampean begini, nanti setelah ini sampean kemana, ya, sampean kemana lagi, sampai sampean meninggal dunia, dari mulai lahir sampai mati ini jemaah sekalian. Iqra kitabak, tu baca kitab. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup hari ini menjadi perhitungan buat kamu. Saudara, berkata Pak orang-orang yang mendalimi dirinya jemaah sekalian, mali hadzal kitab, aduh kitab apa ini? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jangankan yang besar, yang kecil ada semuanya Pak. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang kecil apalagi yang besar, illa ahsaha, semuanya tercatat rapi Pak. Lirikan sampean, omongan sampean, diamnya sampean, di saat di rumah sendirian tidak ada istri, di saat sampean di mall, di mana saja, ke luar negeri, semua tercatat, dibuka, rekamannya jelas semua jemaah sekalian. La yughadiru saghiratan wala illa asawajadu ma'amilu hadira. Ya Allah. Kemudian mereka mendapati apa yang mereka lakukan hadira, nampak semuanya. Kata Allah, wala yazlimu rabbuka ahada, dan sekali-kali Allah tidak akan mendalimi seorang pun di antara manusia ini. Jemaah sekalian, Allah karuniakan kepada kita sampai detik ini bisa menghirup Pak, bisa bernafas ya. Alhamdulillah, pagi ini sampai mendapatkan cipratan doa barakahnya Rasulullah, bisa salat subuh bersama-sama. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan kepada umatku yang subuhnya itu tepat waktu Pak. Subuh sampai bisa merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukur begitu, semua para ulama mencatat seperti itu jemaah sekalian. Evaluasi ma'asyar muslimin. Wattaqullah, maka solusi yang paling tepat, bertakwalah kalian kepada Allah. Sandarkan semua urusan kita kepada Allah. Ikat Pak semua permasalahan kita, amal-amal kita dengan Allah. Tata niat kita hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Ikat Pak semuanya hanya untuk Allah. Duduknya saya, salatnya saya, nanti saya di rumah, hidup saya, mati saya, salat saya, nusuk saya, ibadah saya, pengorbanan saya, kerja-kerja saya, lillah, hanya untuk Allah semuanya. Karena entah ujung-ujungnya ya Mas, sekarang kita mau mati Pak. Kita pingin Pak kehidupan kita, sampai ayo kita evaluasi bersama-sama Pak. Apa yang sudah kita berikan? Apakah semuanya lillah? Nah dari situ Nabi mengingatkan pada kita. Adalah sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini jamaah sekalian. Kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergelincir dua kaki seorang manusia nanti pada hari kiamat ketika akan dihisab oleh Allah untuk ditentukan orang ini mau ke surga atau mau ke neraka. Insyaallah kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Amin Allahumma amin. Pasti ada 4 pertanyaan, Pak, detail dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 pertanyaan itu? Yang pertama, an umrihi fima afna. Umur, Pak, umur kita ini. Umur yang sampai memiliki, usia kita ini, Pak. Fima afna. Fananya kemana, Pak? Dihabiskan kemana? Tiba-tiba tidak terasa sudah kepala 5, kepala 6. Ini saya sebentar lagi, Pak, mau beberapa bulan lagi mau kepala 6 jamaah sekalian. Ya. Gak terasa ya. Ini kalau mengikuti Almanah Hijriyah, Pak. Almanah Miladi 60 tahun. Kalau mengikuti Almanah Hijriyah, Pak, ya 62 sekian bulan tahun. Nabi itu, Pak, umurnya 63 tahun. Itu kalau Nabi mengikuti Almanah Hijriyah. Kalau mengikuti Almanah Miladiyah, umur Nabi itu 60 tahun sekian bulan jamaah sekalian. Ngeri jamaah sekalian. Umur, Pak, umur. Lalu kemudian 60. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, a'adallahu mra'an. Sungguh tidak ada utur lagi, Pak, bagi seseorang. Akharallahu ajarahu 60 sana. Allah telah memberikan kesempatan baginya sampai dia merasakan umur 60 tahun. Kok tidak bisa mengambil ibrah dari perjalanan kehidupannya itu? Sudah banyak pengalaman 60 tahun dia lalui kehidupannya itu. Kemudian tidak ada perubahan dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dalam pembicaraannya, dalam amal-amalnya. Tidak mendekat kepada Allah. Demi Allah, kata Nabi, kalau dia berbuat kesalahan, tidak ada utur lagi bagi Allah untuk mengampuni orang itu. Illa taubatan nasuha, kecuali orang itu taubatan nasuha. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak evaluasi bagaimana umur yang sudah kita miliki ini. 60 tahun, 70 tahun. An umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan. Mas, saya menjadi merenung, Pak. Kenapa di dalam Al-Qur'an banyak Allah bersumpah dengan masalah waktu ini, Pak? Usia ini. Macam sekarang ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal fajri. Demi waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar, Pak? Waktu subuh seperti ini? Karena memang banyak manusia di subuh seperti ini dia nggak tertarik untuk bangun berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia subuh seperti ini, Pak, masih khusyuk dengan tidurnya. Allah bersumpah dengan kita. Kemarin kita baru saja mengikuti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah juga bersumpah dengannya. Walayalin ashr. Demi 10 hari dan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu ada apa ini? Terlagi, Pak, duha. Allah juga bersumpah, wadduha. Ada apa dengan duha? Biasanya duha itu, Pak, semangatnya kita mencari maisha, mencari kehidupan ini, mencari rezekinya Allah. Muqaddimai kita dulu, Pak. Sebelum kita beraktivitas, salat duha. Allah bersumpah di surat duha, kata Nabi. Luar biasa ini. Dan orang, kata Rasulullah SAW, jamaah sekalian, kalau sudah salat duha 2 rakaat saja, itu tuntutan persendian dalam seluruh anggota tubuh kita tidak akan nuntut tiap harinya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam setiap tubuh manusia itu ada 360 persendian. Jadi dari kepala kita sampai kaki ini ada 360 sendi. Masing-masing sendi itu tiap hari nuntut untuk disedekahi. Bayangkan ya mas sekalian. Dan kata Nabi, kalau ada di antara manusia ini lupa, Pak, lupa, tidak bisa istighfar, lupa tidak bisa baca subhanallah, wa yakfika birak'atai duha, cukup bagimu dengan 2 rakaat salat duha terpenuhi hak-hak persendianmu itu dalam tubuhmu itu. Wadduha wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Coba, Pak, demi malam ketika sudah mulai gelap, demi siang ketika sudah mulai terang benderang. Bagaimana, coba bayangkan, ada apa dengan siang dan malam ini? Kenapa Allah menciptakan siang dan malam ini? Ada apa ini? Evaluasi, Pak. Bayangkan bagaimana kalau hidup ini malam terus tidak ada siang, atau siang terus tidak ada malam. Tapi manusia justru, Pak, tidak bisa menggunakan 2 karunia ini. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan malam ini untuk istirahat, siang untuk kemudian kita beraktivitas. Kadang-kadang dibolak-balik sama manusia ini, karena tidak menghargai, Pak, perjalanan waktu ini. Di ayat yang lain, ini ayat yang sering kita dengar, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab.
proses penciptaan alam semesta ini Pak, langit-langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya. Tapi kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita Pak, lewat begitu saja, tiba-tiba terbuang waktu kita ini. Ada pula orang Pak asyik tiap hari tidak pernah lepas dengan HP-nya, ma'asyar muslimin. Saya juga bukan HP Pak, tapi saya tidak mau dikotori hati saya Pak, terbuang umur saya hanya melihat WhatsApp. Ini kalau dibuka Pak, mungkin ratusan, tidak saya buka. Mengerikan ma'asyar muslimin. Habis waktu kita. Bagaimana kalau kemudian kita asik dengan YouTube-nya, asik dengan Instagram-nya, apalagi Facebook-nya, segala macam. Entek waktu kita. Apalagi menyengaja pula masuk melihat tontonan-tontonan tidak benar jemaah sekalian. Umur sudah kepala 5, kepala 6. Tidak ada perubahan Pak. Dikhawatirkan sampai kita mati dalam suasana seperti itu. Kita lihat jemaah sekalian. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama apa yang ia cintai dalam hidup ini Pak. Cinta nonton film. La samahallah, khawatirnya Pak kita mati dalam kondisi nonton film pula. Kalau sampai kecintaan sampean Pak di lapangan terus bermaksiat kepada Allah, banyak orang mati dalam suasana seperti itu. Betapa banyak pula orang dipanggil oleh Allah meninggal Pak di saat dia sedang memegang Al-Quran, sedang bersalawat kepada Nabi, sedang berzikir kepada Allah, sedang sujud di masjid. Ya Allah, sesuai dengan hobi dia Pak setiap saat. An umrihi fima afna, umur ya akhi, umur akan ditanya oleh Allah. Tuanya kita ini karena apa, masyaallah muslimin. Yang kedua apa? Mohon maaf, wa anjisbihi fima abla. Fisikmu itu Pak, loyonya itu karena apa? Keriputmu itu karena apa? Ubanmu itu muncul karena apa? Saya akhir-akhir ini Pak ngajar Pak, tiba-tiba turun nih Pak kulit saya jemaah sekalian. Turun Pak, tidak kata orang Madura, tidak tanyang lagi Pak. Menunjukkan ketuaan kita Pak. Alhamdulillah saya punya gigi nih Pak. Sejak saya lulus SMA, saya ada kesadaran untuk melihara gigi. Sampai saat ini, satu pun tidak ada satu lubang pun di gigi saya ini Pak. Saya periksa betul. Saya tiap 6 bulan selalu saya merawat gigi saya ini. Tapi umur tidak bisa dibohongi Pak, saya muslimin. Ini rahangnya Pak, tidak kuat untuk nahan, goyang sendiri Pak, saya muslimin. Ada beberapa gigi yang sekrun ya Pak sekali gitu. Lemes sendiri Pak, rontok sendiri masyaallah muslimin. Diperbaiki lagi Pak, ditempel sana, tempel sini, jaga sini. Itulah manusia. Uban sudah nggak bisa ditahan lagi. Saya ingin sebenarnya Pak untuk kemudian pakai minyak kemiri atau apa. Sekarang iklannya kemana-mana untuk bisa menghitamkan rambut tanpa harus semir jamaah kalian. Tapi saya katakan biarkan tumbuh apa adanya. Karena setiap yang putih ini Pak akan menjadi saksi di hadapan Allah, sekaligus menjadi evaluasi buat kita. Kita ini sebagai mendekat ajal, masyaallah muslimin. Ayo Pak, hati-hati Pak. Fisik ini sampai mata kita rabun itu juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Nabi mengatakan wali badanika alaika haqqa. Badanmu itu punya hak untuk diperhatikan. Sakitmu itu karena apa? Loyomu itu karena apa? Ya Allah, mohon maaf ya, ini hanya saya bicara pribadi jamaah sekalian. Kemarin waktu kita lebaran haji, saya kebetulan karena sudah diminta Pak sejak 5 tahun yang lalu untuk khutbah Id. Saya saat Idnya hari Rabu, mohon maaf. Walaupun saya selalu Pak ngikutin jumhur ulama, tapi karena dia yang undang saya Muhammadiyah, maka saya khutbah hari Rabu. Malamnya saya jalan-jalan sama anak saya sama cucu saya, kemudian saya dikasih sama anak jus Pak, jus sirsak. Masya Allah nikmatnya luar biasa. Ada kecut-kecutnya sedikit, ada teganya juga di situ. Ada lecinya Pak, mungkin lecinya leci dari kalengan Pak, ada luar saja. Itu satu gelas besar. Saya sendirian ya Mas, saya menikmati betul. Kata ibunya, "Anak tumben, kau tidak berbagi." Nikmat betul Pak. Mungkin kaget. Afwan, saya tidak, ini tahadats bin nikmat, saya menceritakan nikmat Allah. Saya kebetulan kemarin 9 hari saya puasa terus Pak. Berturut-turut selama 9 Hijjah Sakit, kaget barangkali ya Mas sekalian. Akhirnya apa?
Allahu Akbar. Pas Kemis, di mana kita semua pada berlebarannya, saya Kemisnya tengah malam Pak, perut goyang ya sekali. Kayak dipinta Pak, sakit gak mufakat. Doa keluar Pak. Saya coba ngikutin sunnah Nabi, saya minum madu jamaah sekalian. Sekali. Saya sampai 3 kali, masih juga, berarti serius ini. Sampai sore hari terus Pak, berkali-kali Pak. Sampai akhirnya kelihatan sudah keriput Pak. Saya khawatir dehidrasi. Saya masuk rumah sakit bermalam 1 malam jemaah sekalian untuk kita infus. Allahu Akbar. Pak, ya Allah, sakit ini saya semakin sadar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna li badanika 'alaika haqqan. Salah satu jebakan setan Pak untuk menggoda kita ini ma'asyar muslimin, bagaimana kita ini supaya sakit. Kalau sakit kita tidak bisa ke masjid. Kalau sakit kita tidak bisa baca Quran dengan tenang. Kalau sakit kita tidak bisa tahajud Pak. Kalau sakit sampai tidak bisa zikir dengan tumakninah Pak. Beda Pak orang, makanya Abdullah bin Abbas dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku ini di saat aku dalam kondisi sakit. Orang kalau ada sakit Pak, tidak tumakninah, tidak sempurna kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid saya jemaah sekalian, dalam masjid saya di depan rumah saudara sekalian, itu sejak sudah 13 tahun. Itu setiap Jumat Pak. Setiap Jumat jemaah sekalian kita rakaat pertama subuhnya itu jemaah sekalian subuh Pak, baca surat As-Sajdah. Rakaat kedua baca surat Ad-Dahr Al-Insan. Saya Pak rutin sudah 13 tahun tidak pernah absen kecuali saya keluar kota Pak. Saya di rumah hanya mendengarkan, nangis Pak. Tidak bisa ke masjid. Jangan-jangan saya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara jus seperti itu Pak, tidak bisa menjaga urusan makan, urusan minum. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai seluruh manusia, silakan makan, silakan minum. Halal tapi baik Pak. Insyaallah jusnya halal Pak. Halal Pak. Yang belikan juga mantu saya. Halal, saya tahu betul apa pekerjaan anak saya jemaah sekalian gitu. Tapi tayyibanya ini Pak. Insyaallah tayyib Pak. Tayyib buat anakku, tapi buat saya Pak. Cocoknya mungkin separuh atau seperempatnya kita makan itu. Jadi sampai urusan makan dan minum diatur oleh agama kita, masyaallah muslimin. Supaya badan kita ini terjaga. Sebab kalau sakit Pak, kita tidak bisa ngaji begini. Kalau sakit tidak bisa salat subuh berjamaah. Kalau sakit tidak bisa silaturahim Pak. Kalau sakit bahkan bekerja nyari dunia pun tidak bisa juga. Itulah jebakan-jebakan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan jemaah sekalian. Pak, fisik ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keriputnya kita Pak, pikunnya kita, melemahnya otak kita berpikir, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi masyaallah muslimin. Nah, yang ketiga apa saudara sekalian, ini juga menakutkan juga, mengkhawatirkan juga, wa an ilmihi fi ma amila bih, ilmu Pak, ilmu yang sebenarnya cuma punya Pak. Diamalkan tidak? Ada tidak kontribusinya buat agama ini? Ilmu yang saya punya ini ada tidak kontribusinya buat bangsa dan negeri ini, masyaallah muslimin. Bapak Ibu, ini sering saya memberikan ilustrasi, rata-rata kita yang hadir di sini Pak, rata-rata S1 ya. Berarti kalau S1 itu jamaah sekalian, kita menuntut ilmunya Allah Pak. Kalau dihitung-hitung dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun Pak. Ini ilmu dasar 8 tahun. Terus ilmu menengahnya SMP SMA 6 tahun lagi Pak, 3 tahun, tambah 6 berapa? 14 tahun. Perguruan tinggi S1 4 tahun Pak. Jadi berapa? 18 tahun menggeluti ilmunya Allah. Bayangkan jemaah sekalian. Pertanyaannya Pak, 18 tahun mencari ilmunya Allah, apa yang sudah sampai berikan buat agama ini? Makanya salah satu doa Nabi Pak yang dikhawatirkan sama Nabi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ayo Pak tanyakan, ada enggak? Apalagi S2 Pak, apalagi S3. Sudah doktor, profesor juga jamaah sekalian. Ini mengkhawatirkan pula Pak, sudah profesor tapi bangga dengan ilmunya.
Satu sisi Allah mengapresiasi, Pak, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kapan Pak ada derajat begitu? Orang yang berilmu pengetahuan dan imannya kuat di saat Allahumma shalli ala Muhammad, ilmu ini Pak ada kontribusinya. Monggo Pak, sampean kalau sudah jadi dosen berbanggalah Pak. Transfer ilmu sampean pada anak didik sampean Pak. Niatkan karena Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan pada anak didik saya bermanfaat, berkontribusi positif buat mereka semua Pak. Tidak hanya sekedar transfer ilmu tidak jelas jamaah sekalian. Jangan sampai ilmu Pak hanya untuk memperkaya diri kita saja. Saya berkali-kali menyampaikan jamaah sekalian, kalau urusan harta ini ma'asyiral muslimin, masing-masing kita sudah ada kaplingannya semua dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Fata morgana. Dan ini bagi saya akidah. Akidah. Jadi kalau ada orang-orang dalam hidup ini Pak menghalalkan segala cara, dia tidak percaya pada takdir rezekinya, ma'asyiral muslimin. Terlalu banyak contohnya Pak. Ujung-ujungnya yang kita makan Pak, ini air Pak untuk saya sekarang Pak. Belum tentu saya minum semuanya. Kadang-kadang saya lupa Pak, belum sempat saya minum ya Mas sekalian. Kenapa? Yang ngatur rezeki ini Allah SWT. Rezeki itu kata Nabi yang kau makan dan kau minum sampai jadi kotoran, itu rezekimu yang sebenarnya. Rezeki itu yang nempel di tubuhmu, jadi baju yang menutupi auratmu itu. Silakan Pak sampai yang pakai baju yang bagus-bagus, yang penting kita tidak menyombongkan, itu karunia dari Allah. Tutup aurat kita dengan benar. Tapi rezeki kita yang sebenarnya itu yang kau belanjakan di jalan Allah SWT. Jelas Pak alokasinya di jalan Allah. Makanya hadis terakhirnya apa jemaah sekalian? Umur Pak satu pertanyaan, kemudian apa tadi? Badan satu pertanyaan, ilmu satu pertanyaan, yang keempat ini Pak, wa amalihi, hartamu. Di sini Allah tidak bertanya satu pertanyaan Pak, tapi ada dua pertanyaan detil kepada kita. Min aina tasabahu, dari mana engkau mendapatkannya harta itu? Wa fi ma anfaqa, dan yang kedua ditanya lagi oleh Allah Pak, dialokasikan ke mana? Saya berharap Pak, berdoa pada pagi hari, mudah-mudahan Pak rezeki yang kita dapat ini Pak rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Monggo Bapak jangan menghalalkan segala cara. Tidak boleh ada tipu-tipu di antara kita ma'asyiral muslimin. Tidak boleh mengurangi timbangan Pak. Tidak boleh buat proposal fiktif ma'asyiral muslimin. Kita ini Pak sudah ada takarannya dari Allah. Kalau dapat Pak, belum tentu jadi barokah buat kehidupan kita. Kalau kita dapat Pak, hati-hati buat anak kita Pak. Disusupi dengan rezeki-rezeki yang syubhat. Kita sekolahkan kemana-mana Pak, tapi dari uang yang tidak jelas. Jangan harap ilmunya akan barokah dalam kehidupannya ma'asyiral muslimin. Rumah tangga kita kadang banyak masalah karena rezeki yang tidak jelas sumbernya, saudara sekalian. Hati-hati Pak, dari mana kita dapati? Andai kata halal semuanya, masih ada pertanyaan berikutnya. Wa fi ma anfaq, akan dievaluasi pula, dialokasikan ke mana? Berbanggalah Pak yang berkontribusi ya memakmurkan masjid ini, merawat masjid ini, membelikan karpet ini Pak. Allahu Akbar. Itu rezeki sampean yang sebenarnya. Itu deposito sampean yang sebenarnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita dalam hidup ini. Evaluasi ma'asyiral muslimin. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Saudara, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Sebentar lagi kita akan masuk 1445 Hijriah. Monggo Pak dilihat apa persiapan kita menghadapi tahun yang akan datang ini. Tentu mukmin yang cerdas, 1445 Hijriah harus lebih baik daripada 1444 Hijriah. Iman kita semakin kokoh, umur kita semakin barokah, fisik kita semakin sehat, insya Allah ilmu kita terasa manfaatnya buat umat ini, dan harta yang kita miliki insya Allah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salaha as-sa'at wal barakah fil awqat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin.
الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.